Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Syadiskia Afifah Yahya dengan NIM 1822176 dari Fisika Angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas option dalam UAS Fisika Matematika uh, 3. Next ke halaman berikutnya. Nah, yang pertama ada Euler equation. Nah, Euler equation ini ditemukan oleh fisikawan Swiss yaitu Leonhard Euler pada abad ke-18, di mana hidup dari tahun 1707 hingga 1783 dan merupakan salah satu tokoh paling produktif dalam sejarah matematika. Persamaan Euler merujuk pada beberapa persamaan yang berbeda dalam berbagai bidang, termasuk dinamika fluida, teori bilangan, dan kalkulus variabel kompleks. Tetapi secara khusus seringkali merujuk pada persamaan yang muncul dalam kalkulus variasi dan mekanika analitis. Dalam konteks kalkulus variasi, persamaan Euler-Lagrange adalah alat utama untuk menemukan fungsi yang meminimalkan atau memaksimalkan nilai integral tertentu. Persamaan Euler-Lagrange dirumuskan sebagai berikut: jika kita memiliki suatu L, X, Y aksen yang bergantung pada variabel X, fungsi Y, X, dan turunan Y aksen X, maka kondisi yang diperlukan untuk Y, X agar menjadi solusi optimal adalah bahwa ia harus memenuhi persamaan diferensial Lagrange tertentu yang disebut persamaan Euler-Lagrange. Nah, secara matematis, persamaan L-Lagrange ini adalah D per dx do L per do Y aksen min do L per do Y sama dengan 0, di mana L adalah fungsi Lagrangian yang tergantung pada X, Y, X, dan turunan Y aksen X. Next, nah dari persamaan ini ada beberapa konteks utama di mana persamaan ini dipakai. Yang pertama dalam mekanika klasik, yaitu untuk meletakkan lintasan gerak suatu sistem mekanis. Yang kedua ada dinamika fluida untuk menganalisis aliran fluida ideal, tidak kental dan tidak termampatkan. Yang ketiga ada teori kontrol, di mana dalam desain sistem kontrol optimal. Yang keempat ekonomi dan keuangan untuk memodelkan keputusan interpersonal dan konsumsi dan investasi. Dalam konsumsi dan investasi. Yang kelima ada optik dan elektromagnetisme, yaitu untuk menyelesaikan masalah dalam optik geometris dan teori medan elektromagnetik. Next, yang kedua adalah masalah Brasius-Chrome atau Brasius-Chrome problem. Ini adalah salah satu masalah klasik dalam kalkulus variasi yang pertama kali diusulkan oleh Johann Bernoulli pada tahun 1996. Nama Brastikor berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti waktu pendek. Masalah ini bertanya tentang bentuk lintasan tercepat yang ditempuh oleh suatu partikel yang bergerak di bawah pengaruh gravitasi dari suatu titik ke titik lain yang lebih rendah, namun tidak langsung di bawah titik awal. Nah, masalah Brasitokron ini bertujuan menemukan bentuk lintasan GX yang meminimalkan waktu tempuh sebuah partikel dari titik X1, Y1 ke X2, Y2 di bawah pengaruh gravitasi. Nah, X theta sama dengan R theta bit sin theta, Y theta sama dengan R1 min cos theta, di mana R adalah jari-jari lingkaran, yang tetanya adalah parameter sudut yang variasi dari 0 hingga nilai tertentu mencapai akhir yang diinginkan. Nah, untuk menghubungkan suatu gerak menggunakan prinsip energi dan kalkulus variasi, rumus
Rumus tupuh T dapat dituliskan sebagai integral T sebagai berikut. Nah, rumus masalah Barstius-Kron masih digunakan hingga saat ini dalam berbagai bidang. Yang pertama, desain lintasan optimal. Yang kedua ada pengajaran. Yang ketiga ada robotika. Yang keempat ada optik. Next, teknologi modern telah memungkinkan optimasi solusi untuk masalah Brownian dalam masalah optimalisasi lainnya. Perangkat lunak matematika seperti matematika dan MATLAB dapat menyelesaikan masalah ini secara optimatis. Algoritma optimis dan simulasi komputer juga dapat digunakan untuk mencari solusi secara efisien. Dengan kemajuan ini, solusi untuk masalah matematis kompleks dapat ditemukan dengan cepat dan mudah menggunakan teknologi yang tersedia saat ini. Nah, yang ketiga adalah Sales College, di mana itu dihasilkan oleh titik pada lingkaran yang berguling tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus. Silikloid memiliki sifat-sifat unik dan sering muncul dalam berbagai masalah fisika dan matematika, termasuk solusi untuk masalah Brasius-Kron eh, dan penyederhanaannya adalah silik, silik, sikloid adalah bentuk khusus dari kurva yang dihasilkan oleh gerakan lingkaran dan memiliki aplikasi penting dalam studi jalur optimal dan kalibrasi, di mana XT sama dengan RT min sin theta, sin T, YT sama dengan R1 min cos T. Nah, di mana R adalah jadi lingkaran yang menghasilkan sikloid, dan T adalah parameter yang bervariasi. Rumus untuk kurva sikloid yang disebutkan sebelumnya masih digunakan dalam beberapa konteks seperti desain lintasan optimal, teori kontrol fisika, dan analisis struktur. Kurva sikloid memberikan waktu tempuh minimum untuk objek yang bergerak di bawah pengaruh gravitasi. Oleh karena itu, rumus ini sering digunakan saat merancang lintasan untuk roller coaster, jalur transportasi, dan struktur lainnya, serta dalam analisis sistem dinamis dan fisika. Ya, teknologi modern telah memungkinkan optimasi solusi untuk kurva sikloid berbagai perangkat lunak matematika dan pemrograman seperti matematika, MATLAB, Python, dan perangkat lunak CAD atau CAM, CM, dan menghasilkan solusi kurva sikloid dengan memasukkan parameter-parameter relevan. Dengan demikian, para insinyur dan desainer dapat dengan cepat memperoleh solusi tanpa perlu melakukan eh, yang ketika ada several dependent variables, di mana ini merujuk pada konsep matematika dan ilmu pengetahuan, di mana sistem dianalisis atau dimodelkan dengan mempertimbangkan interaksi kompleks antara beberapa variabel yang saling bergantung pada satu sama lain. Ini seringkali terjadi dalam konteks persamaan diferensial parsial atau PDE atau sistem dinamika kuantitas-kuantitas ini berubah seiring waktu dan atau ruang. Rumus umum dalam materi beberapa variabel dependen bervariasi tergantung pada konteks dan aplikasi. Namun jika kita berbicara tentang analisis sistem yang melibatkan beberapa variabel dependen, maka rumus umum seringkali terkait dengan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan evolusi sistem seiring waktu atau ruang. Salah satu contoh rumus umum dalam persamaan panas heat equation dalam suatu dimensi yang merupakan PDE yang menjelaskan distribusi suhu dalam sebuah benda pada waktu tertentu. Nah, konsep beberapa variabel terkait untuk menangani dan memecahkan masalah yang melibatkan lebih dari suatu variabel yang saling bergantung. Hal ini sangat penting pada bidang ilmu pengetahuan. Nah, pengembangan konsep ini secara bertahap sejak pengembangan kalkulus pada abad ke-17 hingga kontribusi lebih lanjut dalam bidang persamaan diferensial parsial dan kalkulus. Beberapa konsep variabel dalam persamaan diferensial parsial sudah dapat dioptimasi dengan teknologi saat ini. Ada berbagai alat dan perangkat lunak yang tersedia yang mampu
menyelesaikan persamaan diferensial parsial secara numerik maupun simbolik. Contohnya Maple. Maple juga menyediakan kemampuan simbolik dan numerik untuk menyelesaikan PDP dan memberikan visualisasi yang baik. Yang kedua ada metode finite difference. Ini mengaproksimasi turunan dengan perbedaan hingga dapat menyelesaikan sistem persamaan linear yang dihasilkan. Yang ketiga ada deep learning, di mana deep learning ini digunakan untuk memprediksi solusi dari PDP kompleks dengan pelatihan pada dataset besar. Dan yang keempat ada GPU computing, menggunakan kekuatan paralel dari GPU untuk mempercepat penyimpanan mas numerik DPD. Yang kelima ada Lagrange equation. Nah, sejarah Lagrange equation ini berawal dari karya Joseph Louis Lagrange, di mana seorang ilmuwan dan matematikawan Italia Prancis ini pada abad ke-18 pada tahun 1755, Lagrange menampilkan karyanya yang terkenal yaitu mekanik analitik atau mekanika analitik, di mana dia memperkenalkan apa yang sekarang dikenal sebagai persamaan Lagrange pada bahasa itu. Mekanika Newtonian sudah berkembang, namun notasi dan metode analisis yang digunakan cenderung rumit dan terkotak-kotak. Lagrange bertujuan untuk mengembangkan formalisme baru yang lebih elegan dan lebih kuat untuk memecahkan masalah mekanika. Lagrange memperkenalkan notasi yang lebih ringkas di sistematis, yaitu koordinat umum Q yang digunakan untuk menggambarkan posisi dan fungsi Lagrangian L yang menggantikan kebutuhan akan gaya eksternal. Pendekatan ini memberikan cara yang lebih elegan untuk merumuskan hukum gerak Newton dalam mekanika. Persamaan Lagrange adalah formalisme matematika dalam mekanika klasik yang menyediakan pendekatan alternatif untuk merumuskan masalah gerak suatu dinamis. Rumus umum persamaan Lagrange untuk sistem koordinat umum QI dan fungsi Lagrangian adalah sebagai berikut. Nah, D per DT adalah do L per do QI. Nah, QI dot adalah turunan L per QI dot I adalah turunan parsial fungsi Lagrangian terhadap satu. Dan do L per do QI dan D per DT adalah turunan total terhadap waktu T. Persamaan Lagrange untuk menyatakan prinsip kerja yang menyertai sistem fisik. Nah, di mana gerak sistem untuk mengukur jalur yang meminimalkan atau membuat stasioner jumlah tindakan yang diberikan oleh integral fungsi Lagrangian ini menyediakan cara yang lebih elegan dan sistematis untuk merumuskan hukum gerak Newton dalam mekanika klasik. Nah, persamaan Lagrange ini dipakai ketika pertama analisis sistem mekanik, yang kedua mekanika klasik dan kuantum, yang ketiga rekayasa dan optimasi, yang keempat ada pemodelan simulasi. Yang keenam ada isoprometric problems. Nah, masalah isoprometric problems ini mencari bentuk yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu kuantitas seperti area dengan syarat tertentu, seperti panjang perimeter yang tetap. Masalah ini memiliki aplikasi dalam berbagai bidang seperti fisika, ekonomi, dan teknik. Nah, penyederhanaannya adalah bahwa ini adalah jenis masalah variasi di mana kita mencari bentuk terbaik dan optimal dari suatu objek dengan batasan tertentu dan sering melibatkan teknik optimalisasi di bawah kendala. Apus memberikan bukti bahwa dengan keliling yang sama, lingkaran memiliki luas yang lebih besar daripada semua segi N beraturan dengan cara yang mudah. Jika T merupakan tinggi suatu segitiga, K merupakan keliling segi N dan N merupakan jumlah sisi dari sudut, maka T sama dengan K 2NT 2N tan Pi per N. Akibatnya makin banyak jumlah sisi atau titik sudut dari suatu segi N beraturan, maka dengan keliling yang sama ala segitiga, maka akan diperoleh luas semakin besar. Dengan kata lain, dengan keliling yang sama, lingkaran memiliki luas yang lebih besar dari segi N beraturan.
Nah, perumusan isochromatic problems masih dipakai dalam berbagai konteks ilmiah dan rekayasa, terutama dalam matematika, fisika, dan ekonomi. Um, Merujuk pada isometric problems ini merujuk pada masalah optimasi di mana kita mencari bentuk tertentu dengan luas atau volume tertentu yang mengoptimalkan suatu ukuran tertentu. Kapan isometric problems ini dipakai? Yang pertama itu pada fisika, yaitu dalam fisika ini sering muncul dalam konteks minyak yang membasahi material, di mana sistem ini berusaha untuk meminimalkan permukaan energi bebasnya sambil mempertahankan volume tertentu. Yang kedua ada ekonomi. Dalam ekonomi, isochromatic problems dapat ditemukan dengan konteks teori produksi, di mana perusahaan berusaha untuk memaksimalkan output sambil membatasi pengeluaran tertentu. Yang ketiga ada geometri. Dalam geometri ini, masalah klasik telah memicu banyak dua geometri ini dalam matematika geometri, multi problems adalah salah satu masalah klasik yang telah memicu banyak penelitian. Misalnya dalam dua dimensi masalah ini mengajukan pertanyaan tentang bentuk tertentu. Misalnya dalam keliling tertentu yang memiliki luas maksimum. Perangkat lunak seperti MATLAB, Matematika, Python, dan pustaka seperti SciSP dengan perangkat lunak optimasi khususnya seperti CV Oxford, JVXOPT, Groby, dan Jplex menyediakan alat-alat yang memungkinkan penggunaan untuk merumuskan dan menyelesaikan isochromatic problems. Yang ketujuh ada variational notation, di mana notasi variational ini adalah sistem simbol dan konvensi yang digunakan untuk mempermudah penulisan dan manipulasi ekspresi dalam kalkulus variasi. Notasi ini mencakup penggunaan simbol seperti delta untuk variasi dan integral dengan batasan-batasannya variabel. Penyederhanaannya adalah notasi ini membantu menyederhanakan dan merapikan proses perhitungan dalam kalkulus variasi, seperti lebih mudah untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah optimasi. Secara perumusan, materi materi notasi variasional ini berkaitan dengan perkembangan kalkulus variasional dan kontribusi berbagai ilmuwan dan matematika selama berabad-abad. Nah, beberapa tonggak sejarahnya, salah satu kontribusi awal dalam pengembangan kalkulus variasional adalah Pierre de Fermat pada abad ke-17. Yang kedua ada Leonard Euler ini pada abad ke-18. Ini salah satu tokoh penting dalam pengembangan uh, kalkulus variasional. Yang ketiga ada Joseph Louis Legrand. Dia itu memainkan peran penting dalam pengembangan notasi variasional melalui karyanya adalah mekanika analitik. Dengan bukunya Mechanische Analytique, ada mekanika analitik yang diterbitkan pada tahun 1788. Nah, yang keempat ada William Rowan Hamilton. Itu juga berkontribusi pada pengembangan kalkulus variasional dengan merumuskan prinsip Hamilton yang menyatakan bahwa jalur yang diikuti oleh sistem dinamis antara dua titik waktu, jalur yang meminimalkan atau membuat stasioner integral tindakan. Yang terakhir ada pengembangan notasi variasional berlanjut pada abad ke-20 dan seterusnya dengan kontribusi dan banyak matematika fisikawan terkemuka seperti Emmy Noether, Richard Feynman, dan lainnya. Dan ini dari persamaan umum dalam notasi variasional ada prinsip tindakan sedikit, yaitu prinsip least action yang menyatakan bahwa jalur yang diikuti oleh sistem dinamis antara dua titik waktu atau jalur yang meminimalkan integral dari fungsi tindakan terhadap waktu dalam notasi matematika. Prinsip tidak sedikit dengan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta S sama dengan 0, di mana S adalah fungsi tindakan sistem dan delta S adalah variasi perubahan kecil dari fungsi tindakan. Persamaan ini variasi tindakan harus 0 untuk jalur diikuti oleh sistem. Nah, persamaan notasi variasional itu terutama pada bentuk persamaan L-Weierstrass masih digunakan secara luas dalam bidang ilmu pengetahuan dan rekayasa.
Nah, berikut ini adalah konteks di mana persamaan notasi variasional masih dipakai. Itu yang pertama pada mekanika klasik, di mana persamaan L-Walerche digunakan untuk menganalisis gerak sistem mekanika klasik seperti partikel, sistem multibodies, dan sistem kontinu. Mereka memungkinkan untuk merumuskan dan menyelesaikan hukum gerak Newton dalam pendekatan variasional. Yang kedua ada mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum ini prinsip tindakan sedikit dan persamaan L-Riches dieksitensi ke dalam formalisasi Hamiltonian kuantum. Mereka digunakan untuk menganalisis dinamika sistem kuantum dan merumuskan prinsip least action dan konteks kuantum. Yang ketiga ada fisika teoritis, di mana fisika teoritis ini notasi variansial digunakan dalam berbagai model teoritis, termasuk dalam teori medan, teori gravitasi, dan teori string. Mereka memberikan kerangka kerja matematis untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah dalam berbagai teori fisika. Yang keempat ada rekayasa struktural, di mana uh, dalam rekayasa struktural ini persamaan L-Walerich digunakan untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah desain struktur yang meminimalkan energi potensial atau memaksimalkan sambil mematuhi batasan tertentu. Yang kelima ada optimasi dan kontrol, di mana dalam optimasi dan kontrol sistem dinamis persamaan variasional digunakan untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah optimasi untuk mencari jalur atau kontrol yang optimal. Ini bukan pengoptimalan sistem kompleks dalam berbagai aplikasi termasuk dalam robotika, kendali proses, dan sistem mekanik. Persamaan notasi variasional dapat dioptimasi menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. Berbagai perangkat lunak matematika dan rekayasa telah mengembangkan alat-alat yang memudahkan perumusan dan penyelesaian masalah variasional dalam berbagai konteks. Berikut ini adalah beberapa cara di mana teknologi memfasilitasi optimisasi persamaan notasi variasional. Yang pertama, perangkat lunak matematika, di mana perangkat lunak seperti MATLAB, matematika, Python, dan pustaka seperti SciSP, dan beberapa perangkat lunak lainnya menyediakan alat-alat yang memungkinkan penggunaan untuk merumuskan dan menyelesaikan permasalahan notasi variasional secara efisien. Yang kedua ada perangkat lunak rekayasa. Perangkat lunak rekayasa seperti CMOS, Agnes, Chomsol, Multipisik, dan lainnya yang memberikan fitur untuk merumuskan dan menyelesaikan notasi variasional. Nah, yang ketiga adalah pustaka khusus. Ini dikembangkan untuk menangani persamaan variasional dalam konteks khusus seperti optimasi, kontrol, atau fisika teoritis. Tuh, pemodelan. Yang keempat ada pemodelan dan simulasi, di mana teknologi modern juga memungkinkan optimasi dan pemodelan dan simulasi sistem yang melibatkan persamaan notasi variasional. Pengguna dapat membangun model sistem dengan berbagai komponen dan menggunakan alat optisasi untuk menganalisis perilaku sistem secara numerik atau simulasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.